Assalamualaikum. Selamat datang di Risalah Hati Channel, tempat di mana kisah sederhana menjelma jadi pelajaran berharga. Jika cerita ini menyentuh hatimu, jangan lupa untuk subscribe, like, dan tinggalkan komentarmu di kolom komentar. Terima kasih, selamat menikmati kisahnya. Aku dipaksa menikah dengan Ustadz umur 45 tahun untuk membuatku insyaf. Saat malam pertama justru aku dibuat syok. Ternyata, namaku Yosi. Semuanya bermula saat aku duduk di bangku SMA. Di sekolah, aku dikenal sebagai gadis bandel yang tidak mudah diatur. Aku keras kepala, tak suka aturan, dan merasa terpenjara di bawah pengawasan orang tua yang selalu merasa berhak mengatur hidupku. Semua larangan mereka bagaikan rantai yang semakin mengikat, dan aku ingin merobohkannya. Aku ingin bebas. Jilbab yang dulu melekat di kepalaku, yang selalu aku kenakan dengan penuh ketaatan, aku lepas diam-diam. Bukan karena aku merasa tidak percaya pada agamaku, tapi lebih karena aku merasa aku harus memilih jalanku sendiri, tanpa takut dinilai atau dikekang. Aku ingin mencoba hidup tanpa aturan yang mengekang. Meskipun itu membuatku merasa seperti seorang pemberontak. Setiap malam, aku sering nongkrong di kafe bersama teman-temanku. Berjam-jam kami tertawa, berbicara tentang hal-hal sepele, sambil menikmati rokok dan minuman keras yang saat itu aku coba untuk pertama kalinya. Semua itu, aku lakukan hanya untuk menunjukkan kepada dunia bahwa aku bebas, bahwa aku bisa hidup tanpa merasa terikat. Aku merasa bahwa ini adalah cara untuk menemukan siapa diriku sebenarnya. Namun, meskipun di luar aku terlihat seperti gadis pemberontak yang bebas, di dalam hatiku ada kekosongan yang semakin membesar. Aku tahu bahwa sebenarnya aku melarikan diri. Melarikan diri dari ekspektasi orang tua, dari kekecewaan mereka, dan dari kenyataan bahwa aku tak pernah merasa cukup baik di mata mereka. Apa yang mereka inginkan dari aku, untuk menjadi gadis yang sempurna, yang selalu mengikuti aturan, terasa seperti beban yang terlalu berat. Aku merasa terjebak dalam kehidupan yang bukan aku pilih. Sekolah adalah satu-satunya tempat di mana aku merasa sedikit bebas. Di sana, aku bisa menjadi diri sendiri, meskipun itu seringkali membuatku berada di jalur yang salah. Aku mulai bergaul dengan teman-teman yang sama-sama merasa terasing. Kami merayakan kebebasan dengan cara kami sendiri, bahkan jika itu berarti melawan semua yang dianggap benar oleh orang lain. Di rumah, ibu dan ayah mulai kehilangan harapan. Mereka tidak tahu harus berbuat apa dengan aku. Setiap kali mereka mencoba berbicara, aku selalu menanggapi dengan kasar, dan itu membuat hubungan kami semakin jauh. Aku merasa mereka tidak memahami aku, tidak tahu betapa sesaknya hidup di bawah bayang-bayang harapan yang mereka berikan. Setiap pertanyaan mereka, setiap teguran mereka, terasa seperti penjara yang semakin sempit. Namun, meskipun aku berusaha menunjukkan bahwa aku kuat dan bebas, ada satu hal yang terus menghantuiku, rasa kesepian yang semakin dalam. Aku mencoba menutupi itu dengan pesta, dengan kebebasan yang aku kejar. Tetapi, semakin aku melarikan diri, semakin aku merasa kosong. Aku tahu aku harus memilih, antara terus melawan dan mencari kebebasan yang sebenarnya, atau menghadapi kenyataan yang tak bisa lagi aku hindari, bahwa meskipun aku berusaha keras untuk keluar dari cengkeraman orang tua dan aturan, aku masih merasa terkekang oleh sesuatu yang lebih besar dari itu. Setiap malam, rumah kami berubah menjadi medan perang. Suara papah dan mamah yang selalu memberi nasihat tentang masa depan, tentang pelajaran hidup yang harus aku jaga, makin terasa sesak. Aku tidak bisa bernafas di bawah bayang-bayang harapan mereka yang tak pernah habis. Segala peraturan mereka seperti belenggu, dan aku semakin terperangkap dalam kehidupan yang terasa seperti penjara. Yosi, kamu harus lebih serius. Kalau tidak, masa depan kamu akan hancur. Suara papah terdengar tegas, tapi justru semakin membuatku merasa terpojok. Aku memutar bola mata. Mataku sudah terbiasa dengan wajah cemas mamah dan nada penuh tekanan papah.
Rasanya setiap kali mereka membuka mulut, aku hanya mendengar suara yang sama sekali tidak pernah mengerti aku. Aku tidak peduli. Aku sudah cukup mendengar semua itu. Jawabku dengan nada kasar, memelototi mereka berdua. Papa menarik napas dalam-dalam. Tampak marah tapi berusaha menahan diri. Mama hanya menatapku dengan tatapan yang penuh kekhawatiran, seakan ingin merangkulku, namun tidak tahu bagaimana cara melakukannya. Aku tahu mereka berdua hanya ingin yang terbaik untukku, tetapi aku tidak bisa melihatnya. Aku merasa tertekan dan dikelilingi oleh aturan yang tidak bisa aku penuhi. Tapi kamu harus memahami, Yosi, kami hanya ingin kamu bahagia. Kamu tidak akan bahagia jika terus begini. Mama akhirnya berkata, suaranya melunak, mencoba mendekatkan diri padaku. Tapi aku, yang sudah terlanjur marah, malah semakin terbakar. Aku bangkit dari tempat dudukku dan berjalan ke arah dapur. Dengan tangan gemetar, aku ingin melempar piring itu ke dinding, memecah semuanya. Aku tidak tahu lagi harus bagaimana. Apa lagi yang mereka harapkan dariku? Apa sih yang kalian harapkan dari aku? Aku bukan robot. Aku bukan boneka kalian. Teriakku, semakin tak terkendali. Suara bentakanku menggema di seluruh rumah. Aku bisa merasakan rasa panas yang mulai menjalar di seluruh tubuhku. Aku punya hidupku sendiri. Aku ingin bebas. Papa berdiri dengan ekspresi marah. Kamu memang egois. Kamu tidak peduli tentang masa depanmu. Kamu hanya mementingkan diri sendiri. Aku tidak bisa menahan amarahku lagi. Tanpa berpikir panjang, aku membanting piring yang ada di tanganku ke lantai. Suara pecahan piring itu membuat seluruh rumah terdiam. Aku berdiri di sana, nafas terengah-engah, dan mataku penuh air mata yang tertahan. Yosi! Papa berteriak, ini yang kamu mau? Semua yang kami lakukan untuk kamu. Ini yang kamu balas. Tapi aku tidak menjawab. Aku tidak tahu harus berkata apa. Rasanya semua kata-kata yang mereka ucapkan hanya semakin memperburuk keadaan. Aku merasa seperti hidup dalam sebuah kebohongan besar, di mana setiap harapan mereka hanya semakin menekan kebebasanku. Kalau aku harus terus begini, lebih baik aku pergi. Aku berteriak sambil mengambil jaket dan kunci mobil. Mamah berlari mengejarku. Yosi, jangan pergi. Kamu tidak bisa kabur dari masalah. Tapi aku sudah tidak mendengarkan lagi. Aku keluar dari rumah dan melangkah cepat menuju mobil. Saat aku menyalakan mesin mobil, hatiku berdegup kencang. Aku tahu ini adalah keputusan yang buruk, tetapi aku tidak bisa tinggal lagi di rumah yang seperti penjara ini. Setiap malamnya semakin terasa menyiksa. Aku tidak bisa hidup di bawah aturan yang tidak aku pilih. Aku melaju keluar, tanpa tujuan yang jelas. Aku hanya ingin melarikan diri. Aku tidak peduli jika ini berarti harus tidur di rumah teman-temanku, atau menginap dimanapun asal jauh dari papa dan mama. Selama beberapa malam terakhir, aku memilih untuk tidur di rumah teman, jauh dari orang tua yang selalu mengekang. Mereka mungkin merasa khawatir, tapi aku tidak bisa membiarkan mereka terus mendikte hidupku. Di rumah teman, aku merasa sedikit lega. Tidak ada papa yang memarahi, tidak ada mamah yang menyalahkanku. Hanya teman-teman yang tidak menghakimi. Kami berbicara tentang banyak hal, tanpa ada yang harus disembunyikan. Tapi meskipun aku merasa bebas, ada sesuatu yang terasa kosong. Aku hanya bersembunyi dari kenyataan, dan semakin menjauh dari rumah yang dulu menjadi tempat penuh kenangan. Namun, setelah beberapa hari, rasa rindu terhadap rumah mulai muncul. Aku sadar bahwa lari tidak menyelesaikan masalah. Tetapi pada saat itu, aku belum siap untuk kembali. Aku masih marah, masih tidak siap untuk menghadapi kenyataan bahwa hidupku tidak berjalan seperti yang aku inginkan. Aku duduk termenung di ruang tamu rumah temanku, menatap layar ponselku yang kosong. Tidak ada pesan dari papa atau mama. Aku tahu mereka pasti khawatir, tetapi aku juga merasa bingung.
Apakah aku harus kembali? Ataukah aku akan tetap seperti ini? Kabur dari kenyataan dan melanjutkan hidupku yang penuh dengan pelarian? Aku memutuskan untuk kembali malam itu. Aku tahu aku harus menghadapi mereka. Harus berbicara dengan mereka tentang apa yang ada di dalam hatiku. Tapi untuk saat itu, aku hanya ingin merasakan sedikit kebebasan. Jadi, aku memilih untuk tetap berada di rumah temanku. Namun, di malam yang sunyi itu, ada satu pertanyaan yang terus berputar di pikiranku. Apakah kebebasan yang aku cari ini benar-benar yang aku inginkan? Ataukah aku hanya berusaha lari dari kenyataan yang sulit aku terima? Pagi itu, rumah terasa semakin sesak. Papa dan Mama sudah mulai menyusulku ke kamar, dengan wajah penuh kemarahan yang tertahan. Aku tahu pertengkaran ini akan berakhir seperti yang lain. Mereka akan menghakimi, aku akan melawan, dan kita semua akan terjebak dalam lingkaran kebencian yang tidak ada ujungnya. Tapi kali ini, aku tidak bisa lagi menahan amarahku. Kali ini, aku sudah tak bisa lagi melihat mereka sebagai orang yang peduli padaku. Aku baru saja pulang dari klub malam, tempat aku menghabiskan hampir seluruh malam dengan teman-teman yang bahkan tak mengenalku sepenuhnya. Kami terjebak dalam tawa keras, dalam kebisingan musik yang membuatku merasa bebas, merasa seperti aku bisa menyingkirkan semua masalah hidupku. Setibanya di rumah, aku mendengar suara pintu dibanting. Papa berdiri di depan ruang tamu, matanya terbakar kemarahan. Mamah berdiri di sampingnya, cemas. "Yosi, kamu lagi-lagi pulang pagi? Kamu pikir ini hidupmu seperti apa? Kami sudah cukup sabar denganmu." Aku bisa merasakan detak jantungku yang semakin cepat. Suara mereka semakin menggelegar, memantul di setiap sudut rumah yang biasanya menjadi tempat yang aman. Aku merasa seperti aku tersudut, tak bisa lari dari cengkeraman mereka. Namun kali ini, aku sudah tidak bisa menahan diri. "Aku nggak butuh kalian," ucapku. Suara nyaring dan tajam keluar dari tenggorokanku. Kata-kata itu begitu pedih, dan mereka tidak bisa berhenti. Mungkin mereka merasa apa yang mereka lakukan adalah untuk kebaikanku, tetapi bagi aku, itu semua hanya penjara. "Apa kamu pikir ini baik? Pergi sampai pagi, pulang dengan bau alkohol di tubuhmu, seperti ini?" Suara Papa semakin mengeras. Aku hanya diam, menatap mereka dengan mata yang tak bisa lagi menunjukkan rasa hormat. Aku sudah lelah dengan semua ini. Lelah dengan orang tua yang selalu memaksaku untuk menjadi apa yang mereka inginkan. Lelah dengan setiap harapan yang selalu tidak bisa aku penuhi. Mereka tidak mengerti aku, tidak melihat siapa aku sebenarnya. Aku hanya terlihat sebagai anak yang nakal, anak yang tidak tahu aturan. Tapi aku bukan itu. Aku melangkah cepat ke kamar, menurunkan tas dan memulai tindakan yang sudah lama kupikirkan. Aku mengemasi barang-barangku dengan cepat. T-shirt, celana, dan beberapa perlengkapan kecil. Namun, mataku melihat dompet mamah yang tergeletak di meja samping tempat tidur. Seperti ada suara yang memanggil, dan dalam sekejap, aku menyambar dompet itu dan menyembunyikannya di dalam tasku. Aku tidak bangga melakukannya, tapi aku merasa tidak ada pilihan lain. Tidak ada cara lain untuk memberi mereka pelajaran. Aku ingin membuktikan bahwa aku bisa hidup tanpa mereka, tanpa aturan yang mereka buat, tanpa semua yang mereka anggap benar. Aku menutup pintu kamar dengan lembut, berusaha tidak menimbulkan suara. Semua terasa begitu hening, begitu kosong. Rasanya seperti menutup babak dalam hidupku yang tidak lagi bisa aku teruskan. "Yosi," terdengar suara mamah dari luar kamar. Namun aku sudah tidak peduli. Aku sudah mengunci diriku dalam keputusan ini. Tanpa memandang lagi, aku membuka jendela dan melangkah keluar, melewati halaman belakang rumah, menuju mobil yang terparkir di luar. Aku duduk di dalam mobil, menyalakan mesin dengan tangan yang sedikit gemetar. Mobil itu terasa begitu sempit, begitu penuh dengan keputusan-keputusan besar yang baru saja aku buat. Rasa takut menyusup, tapi lebih dominan adalah rasa lega yang mengalir dalam tubuhku.
Aku merasa seperti aku sedang menuju ke suatu tempat yang baru. Tempat yang aku sendiri yang menentukan arah dan langkahnya. Aku nggak butuh kalian. Kata itu terus terngiang dalam kepalaku. Aku ingin membuktikan sesuatu, bukan hanya kepada mereka, tapi juga kepada diriku sendiri. Mobil melaju keluar dari halaman rumah, meninggalkan semua yang aku kenal. Tidak ada lagi aturan, tidak ada lagi batasan. Aku tidak tahu harus kemana, tapi yang aku tahu, aku harus pergi jauh dari sini. Aku ingin hidup dengan caraku sendiri, jauh dari semua tekanan yang selalu membelengguku. Aku ingin merasa bebas, meskipun itu berarti aku harus menempuh jalan yang penuh ketidakpastian. Tapi di dalam hatiku, ada satu hal yang mulai meresap. Aku tidak tahu bagaimana harus menghadapi dunia ini sendirian. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tapi satu yang pasti, aku tidak bisa kembali ke rumah itu. Tidak sekarang. Aku harus mencari caraku sendiri untuk hidup, bahkan jika itu berarti aku harus menghadapi kenyataan pahit yang mungkin datang. Aku menekan gas dan terus melaju ke depan, tanpa melihat ke belakang. Kota yang semula kukira indah, ternyata begitu kejam. Aku selalu mendengar cerita orang-orang yang berhasil, yang datang ke kota besar ini dengan harapan dan kembali dengan segudang impian. Dulu, saat aku masih di kampung, aku sering membayangkan kota ini seperti tempat penuh keajaiban, dengan gedung-gedung tinggi, kehidupan yang gemerlap, dan kesempatan yang tak terbatas. Tapi kini, aku baru tahu bahwa dunia yang kukenal di kampung hanyalah bayangan dari kenyataan yang jauh lebih keras. Uang yang aku ambil dari dompet mamah, meskipun terasa banyak, ternyata cepat habis. Tidak ada pekerjaan yang mudah ditemukan. Aku sempat mencoba melamar jadi kasir di sebuah toko, tapi mereka menolakku mentah-mentah. Kamu masih muda, tapi wajahmu nggak cocok untuk pelayanan, ujar seorang manajer sambil melirikku dengan tatapan dingin. Aku hanya bisa terdiam. Pekerjaan pertama yang kutemui adalah sebagai pelayan warteg. Aku belajar melayani pelanggan dengan sabar. Meskipun lidahku terasa kering, tubuhku lelah, dan hati ini semakin pilu. Setiap kali ada pelanggan yang marah karena makanannya terlalu pedas atau terlalu asin, aku hanya bisa menunduk dan meminta maaf. Beberapa kali, aku harus mencuci piring di belakang warteg sampai tanganku perih, hanya untuk mendapatkan sedikit uang agar bisa makan. Hari-hariku berlalu begitu saja, lambat dan penuh kesulitan. Kadang aku merasa ingin menyerah. Ada kalanya aku duduk sendiri di bangku taman, memandangi langit yang kelabu, merasa seperti seseorang yang sudah kehilangan arah. Aku ingin pulang, ingin menghapus semua kesalahan yang sudah kulakukan. Tapi aku tahu itu bukan pilihan. Mereka tidak akan menerimaku lagi setelah aku meninggalkan rumah. Keputusan itu sudah diambil. Dan kini aku harus bertanggung jawab atas apa yang kujalani. Malam-malamku semakin sulit. Ketika warteg tutup, aku tak punya tempat untuk tidur. Aku mulai terbiasa tidur di bangku taman, dengan jaket tipis yang hanya mampu menahan sedikit hawa dingin. Kadang, aku memilih tidur di emperan toko, merasai kerasnya beton di bawah tubuhku yang kelelahan. Rasa lapar selalu datang, menghantui. Pikiranku seringkali berkelana ke makanan hangat yang dulu sering mamah buatkan untukku di rumah. Kini, semua itu terasa seperti kenangan yang jauh, kenangan yang semakin memudar. Tapi di kota ini, aku tak bisa berhenti hanya karena lapar. Aku harus terus berjalan, meskipun lelah dan putus asa. Ketika aku tak punya uang, aku mencoba mencari barang bekas yang bisa dijual. Aku ikut pemulung, mencari kardus, botol kaca, atau plastik yang bisa dijual di tempat pengepul sampah. Kadang aku merasa seperti terjerumus ke dalam kehidupan yang tak pernah kubayangkan. Tapi apa yang bisa kulakukan? Dunia ini tak memberi kesempatan pada orang sepertiku. Ada kalanya, aku duduk di sudut jalan sambil memandangi orang-orang yang lalu lalang. Mereka tampak sibuk, seolah tidak peduli dengan apa yang terjadi di sekitarnya. Aku merasa kecil di tengah keramaian itu, merasa tak berarti apa-apa. Hati ini penuh dengan amarah, kebingungan,
dan rasa sakit. Aku merasa terjebak. Aku merasa seperti orang asing di kota ini, meskipun aku sudah lama di sini. Setiap malam, setelah tubuh ini lelah dan tak mampu lagi bertahan, aku menangis. Aku menangis karena rasa sakit yang tak kunjung reda, karena perasaan hampa yang menggerogoti hatiku. Aku menangis untuk semua mimpi yang pupus begitu saja, untuk masa depan yang terasa sangat jauh dan tak terjangkau. Aku menangis untuk diriku sendiri, yang tak tahu lagi siapa yang harus dipercaya, siapa yang harus aku harapkan. Namun, meskipun hidupku terasa gelap dan penuh penderitaan, ada satu hal yang selalu membuatku bertahan: dendam. Dendam itu bukan hanya untuk mereka yang telah membuangku, tapi juga untuk dunia yang telah memandangku sebelah mata. Aku akan membuktikan bahwa aku bisa bangkit, meskipun harus melewati jalan yang penuh duri dan kerasnya kehidupan. Aku tidak akan menyerah. Aku tidak akan kalah. Aku terus berjalan, meskipun langkahku terasa berat. Aku tahu, di ujung jalan yang gelap ini, ada sebuah cahaya yang menanti. Aku terbangun dengan tubuh yang terasa begitu berat, panas yang membakar seluruh tubuhku. Rasa dingin yang datang begitu cepat, membuatku menggigil tanpa henti. Aku hanya bisa terbaring di atas tempat tidur tipis yang sudah mulai robek, di sebuah penampungan yang penuh sesak. Bau apek menyengat hidungku. Rasa sakit di kepala dan tenggorokan membuatku hanya bisa terdiam. Aku merasa sangat lemah, seperti tak memiliki kekuatan untuk bergerak. Teman sepenampungan itu, yang biasanya sibuk dengan urusan mereka sendiri, mulai melirikku dengan cemas. "Yosi, kamu kenapa? Kamu demam tinggi banget," ujar salah seorang dari mereka sambil mendekat. Aku hanya bisa menatapnya dengan mata yang mulai berkabut. Tubuhku terlalu lelah untuk menjawab. Beberapa jam kemudian, tubuhku semakin lemah. Tak ada yang peduli. Mereka sibuk dengan urusan mereka sendiri, dan aku semakin terabaikan. Rasa sakit yang terus-menerus menyelimutiku semakin membuatku merasa semakin jauh dari dunia. Aku ingin meronta, tapi tubuhku tidak mendengarkan. Lalu, datanglah saat yang tak bisa aku hindari. Teman-teman sepenampungan mulai mengusirku, dengan alasan aku bisa menulari mereka. "Kamu nggak boleh di sini kalau begini terus. Yosi, kita nggak bisa ngurusin kamu," kata salah seorang dari mereka dengan suara cemas, tapi penuh ketegasan. Aku hanya bisa diam. Tidak ada kata-kata yang keluar dari mulutku. Mereka tidak tahu betapa dalam rasa sakit yang aku rasakan, bukan hanya fisik, tapi juga hati yang kosong, tak punya tempat lagi. Aku merangkak keluar, dengan kaki yang gemetar, dan tubuh yang semakin lemah. Langit malam begitu gelap, seolah memelukku dalam kesendirian. Di tengah-tengah kota yang penuh orang, aku merasa lebih sepi dari sebelumnya. Di sana, di antara lampu-lampu yang terus berkedip, aku benar-benar merasa tak berarti apa-apa dalam putus asa. Aku mengeluarkan ponselku, tangan gemetar saat menekan nomor mamah. Aku tahu ini adalah langkah terakhirku. Aku tahu mungkin aku tak punya hak untuk meminta pertolongan setelah apa yang telah kulakukan. Setelah aku meninggalkan mereka tanpa memberi kabar. Tapi entah kenapa, hatiku begitu merindukan suara mamah. Suara yang dulu menenangkan setiap kali aku merasa takut. Telepon berdering, dan setelah beberapa detik yang terasa seperti keabadian, suara mamah terdengar di ujung sana. "Halo, Nak." Suaranya lirih dan gemetar, penuh kekhawatiran. Aku hanya bisa menangis. Tubuhku tak mampu menahan beban emosi yang menderaku. "Mamah, aku sakit, Isaku. Aku nggak tahu harus kemana." Aku bisa mendengar napas mamah yang terhenti sejenak, seolah kebingungannya meluap begitu saja. "Pulanglah, Nak, apapun keadaanmu," kata mamah dengan suara penuh ketulusan, penuh kasih sayang yang tidak bisa kutolak. Aku terdiam, tak mampu berkata apa-apa. Air mata mengalir begitu saja, membasahi pipiku yang sudah memerah. Betapa dalam rasa bersalahku, betapa aku merasa tak layak untuk kembali. Tapi di saat itu,
Aku tak bisa lagi menyangkal. Aku merindukan rumah itu. Papa. Semua yang dulu kuabaikan, yang kutinggalkan begitu saja. Aku menangis lebih keras. Tak kuasa membalas kata-kata Mama. Aku hanya bisa merasakan kepedihan yang begitu dalam. Betapa aku telah jauh berjalan tanpa arah. Begitu terpuruk di titik terendah dalam hidupku. Aku tahu, saat itu, aku tak punya apa-apa lagi. Hanya air mata dan rasa penyesalan yang terus menggerogoti hatiku. Aku akan pulang, Mama. Aku akhirnya bisa berbisik, meskipun suara itu nyaris tak terdengar. Tapi Mama mendengarnya, dan hanya ada keheningan di sisi sana sebelum suara lembut Mama kembali terdengar. Jangan khawatir, Nak. Apapun yang terjadi, rumah ini selalu ada untukmu. Dan pada malam itu, aku memutuskan untuk kembali ke rumah yang dulu kukatakan sebagai penjara. Tapi kali ini, aku tahu aku kembali bukan untuk mencari perlindungan, melainkan untuk mencoba merangkak kembali. Meskipun penuh luka dengan langkah yang terseok-seok, aku akhirnya tiba di depan rumah yang dulu kutinggalkan begitu saja. Setiap langkah terasa berat, seolah-olah aku sedang berjalan kembali ke masa lalu yang penuh luka. Tubuhku lelah, sakit, dan bahkan lebih rapuh dari sebelumnya. Namun, ada satu hal yang tetap menggerakkan langkahku, keinginan untuk kembali, meski dengan perasaan yang sangat tertekan. Saat aku berdiri di depan pintu, aku menghela napas dalam-dalam, berusaha menguatkan diri. Apa yang akan kulakukan setelah ini? Apakah mereka akan menerima aku kembali? Mungkinkah aku benar-benar diterima setelah semua yang terjadi? Aku ragu, tapi tetap memberanikan diri mengetuk pintu. Pintu terbuka, dan aku melihat Mama berdiri di sana. Matanya langsung membelalak saat melihatku. Keheningan sesaat sebelum dia bergerak mendekat membuat jantungku berdetak lebih cepat. Mama tidak berkata apa-apa, tapi dalam sekejap, dia sudah memelukku erat-erat. Aku merasa tubuhku semakin lemas, tak mampu menahan sesaknya perasaan. Tangan Mama yang hangat menyentuh punggungku, dan aku bisa merasakan air matanya menetes di bahuku. Anakku, Nak. Suara Mama terputus, begitu terisak. Kenapa kamu harus jauh dari kami? Kenapa? Teriakan itu tak keluar, hanya kesedihan yang mendalam yang begitu terasa. Aku hanya bisa terdiam dalam pelukannya, merasakan getaran tubuh Mama yang menggigil. Mama menyayangiku lebih dari apapun, dan aku tahu itu. Tapi aku merasa sangat kecil dan hina. Apa yang bisa aku katakan setelah semuanya? Aku sudah meninggalkan mereka begitu saja, tanpa kabar, tanpa alasan. Aku hanya membawa luka dan kesalahan yang tak bisa aku perbaiki. Papa muncul dari dalam rumah. Matanya tampak merah. Dia menatapku lama, seolah mencoba membaca siapa aku yang berdiri di depannya. Tak ada kata-kata marah, hanya diam yang lebih menyakitkan. Aku tahu, dalam keheningan itu, Papa menahan segala perasaan yang ada. Aku tahu betapa kecewanya dia padaku, betapa sakitnya perasaan itu. Tapi, tak ada kata-kata yang keluar dari mulutnya. Aku bisa merasakan tekanan di dada, menahan perasaan yang begitu berat. Aku ingin meminta maaf, ingin berteriak untuk menjelaskan semua yang terjadi, tapi kata-kata itu seakan-akan terhenti di tenggorokanku. Aku ingin mengatakan betapa menyesalnya aku, betapa aku ingin kembali ke pelukan mereka yang selalu memberikan kasih sayang meski aku tak pantas menerimanya. Papa akhirnya menghela napas dan berjalan mendekat. Tanpa berkata apa-apa, dia menyentuh bahuku dengan lembut, sebuah sentuhan yang tak biasa, seolah dia takut menyakiti aku dengan kata-kata. Kamu sudah pulang, Nak. Hanya itu yang dia katakan, suaranya dalam, seperti mengandung berjuta rasa yang tak bisa diungkapkan. Aku menunduk, merasa tidak layak atas semua ini. Aku kembali ke rumah, tapi entah mengapa, rasanya aku tak kembali ke hati mereka. Hati mereka masih terasa jauh, bahkan ketika mereka menerima tubuhku yang sakit. Aku kembali ke tempat ini, ke rumah yang dulu penuh dengan tawa,
Namun kini hanya ada sepi yang menggelayuti setiap sudutnya. "Kenapa kamu tidak bilang apa-apa, Yosi?" Suara mamah yang lembut, namun penuh dengan tanya, membuatku terdiam. "Kami khawatir sekali. Kami sangat khawatir." Aku tak bisa menahan lagi. Air mataku mengalir begitu saja. Tak bisa kutahan. Aku ingin berbicara. Ingin menjelaskan bahwa aku bukan anak yang mereka kenal dulu. Tapi bagaimana bisa aku mengungkapkan semua rasa sakit ini? Rasa kesepian yang menghimpitku saat aku terpuruk jauh dari mereka? "Mama, Papa, aku minta maaf." Kata-kataku begitu lirih, hampir seperti bisikan, tapi hatiku benar-benar hancur saat mengucapkannya. "Aku salah. Aku tahu aku salah." Papa menghela napas lagi, seolah membiarkan kata-kata itu masuk ke dalam hatinya, meski sulit. "Kita cuma ingin kamu baik-baik saja, Yosi," ujarnya pelan, penuh kehangatan yang kini mulai kembali meresap ke dalam rumah ini. "Tapi aku tahu, meskipun mereka menerima aku kembali, aku tak akan pernah bisa mengembalikan waktu. Aku tak bisa mengubah apa yang telah terjadi, dan aku tak bisa menghapus rasa sakit yang pernah kutinggalkan di hati mereka." Hari-hari setelah itu berjalan dengan pelan. Aku kembali ke rumah, tetapi ada sesuatu yang terasa berubah. Rumah ini bukan lagi tempat yang penuh dengan kehangatan. Ada kekosongan yang tak bisa diisi. Aku tahu, meskipun aku ada di sini, aku harus mencari cara untuk menyembuhkan luka-luka yang selama ini kututup rapat. Hari itu, seperti biasa, Mama memaksaku untuk ikut kajian. Aku tidak ingin. Aku ingin tidur seharian, atau bahkan keluar untuk melupakan kenyataan yang ada. Tapi Mamah bersikeras. "Yosi, kamu harus ikut. Ini untuk kebaikan kamu," katanya dengan wajah penuh harap. Aku mendengus kesal, tapi tak bisa menolak. Aku tahu, jika aku terus menolak, Mamah akan terus memaksa, dan semakin lama aku berada di rumah, semakin sulit untuk pergi. Jadi, aku pergi juga, meskipun dengan hati yang penuh kekesalan. Di dalam ruangan yang penuh dengan perempuan, aku duduk di pojok, mencari tempat yang tidak mencolok. Aku melipat tangan di dada, memasang wajah kesal, dan berusaha untuk tidak mendengarkan apa yang akan dibicarakan. Semua itu terasa seperti beban yang harus kutanggung, sebuah kewajiban yang harus dipenuhi, bukan sesuatu yang kuinginkan. Tapi ketika sang ustadz mulai berbicara, suaranya yang lembut dan tenang mulai menarik perhatianku. "Terkadang, kita harus dihancurkan dulu sebelum diperbaiki olehnya." Kata-kata itu membuatku terdiam. Aku merasa seperti ada yang menusuk hatiku. Kata-kata itu bagaikan pedang yang menembus lapisan keras di dalam diriku, memecah semua tembok yang telah kubangun selama ini. Aku tak bisa mengalihkan pandangan dari ustadz. Kata-katanya terus terngiang di telingaku. Kita sering merasa terjatuh, merasa hidup kita hancur. Tapi seringkali, kehancuran itu adalah awal dari perubahan yang lebih baik. Kita harus melewati kegelapan untuk bisa melihat cahaya yang lebih terang. Lanjutnya, membuatku semakin merasa terperangkap dalam pikiranku sendiri. Aku menundukkan kepala, berusaha menahan air mata yang mulai menggenang. Selama ini aku merasa seperti korban. Aku merasa dibuang, dikhianati, dan tak pernah dianggap. Tapi mungkin aku lupa melihat dari sisi yang lain. Mungkin selama ini aku sendiri yang menutup hati dan membuat jarak dengan orang-orang yang mencintaiku. Mungkin selama ini aku terlalu membenci dan tidak pernah memberi kesempatan pada diriku untuk berubah. "Jangan biarkan kebencian menguasai hidupmu," kata ustadz itu, melanjutkan ceramahnya. "Kadang, kita menganggap hidup kita penuh dengan keadilan yang tertunda, tapi pada kenyataannya, kita adalah yang harus mengubah diri terlebih dahulu." Aku merasa seperti ditampar. Selama ini, aku hanya fokus pada apa yang orang lain lakukan padaku, tanpa pernah berpikir tentang bagaimana aku berkontribusi pada kehancuran itu. Aku terlalu terperangkap dalam luka-luka masa lalu, dalam kebencian yang tidak bisa melepaskan aku dari diri sendiri. Mamah duduk di sampingku, dan aku bisa merasakan tatapannya.
Aku tahu, dia mengharap sesuatu dari aku. Mungkin dia berharap aku bisa merubah diri, bisa kembali ke jalan yang lebih baik. Tapi apakah aku siap? Apakah aku siap melepaskan kebencian yang selama ini menjadi bagian dari diriku? Setelah kajian selesai, aku tidak langsung pulang. Aku duduk sejenak di tempatku, merenung. Kata-kata Ustadz itu terus terngiang di telingaku. Terkadang, kita harus dihancurkan dulu sebelum diperbaiki olehnya. Aku merasa seperti telah dihancurkan oleh kehidupan, oleh keputusan-keputusan bodoh yang kuambil, oleh orang-orang yang kutinggalkan. Tapi apakah kehancuran itu bisa menjadi awal dari sesuatu yang lebih baik? Apakah aku bisa memperbaiki diriku sendiri setelah semua yang telah terjadi? Aku berjanji pada diriku sendiri untuk mulai berubah, untuk melepaskan kebencian yang selama ini mengikatku. Aku harus belajar memaafkan, baik diri sendiri maupun orang lain. Ini bukanlah perjalanan yang mudah, dan aku tahu itu. Tapi jika aku ingin menemukan kedamaian dalam hidupku, aku harus mulai dari sini, dari melepaskan semua kebencian yang selama ini mengekangku. Aku bangkit dari tempat duduk, berjalan menuju mamah yang menunggu di luar. Dia memandangku dengan tatapan yang penuh harap, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku bisa merasakan sedikit kelegaan di hati. Mungkin, inilah saatnya untuk memulai perjalanan baru, perjalanan untuk memperbaiki diri, dan untuk belajar menerima semua yang telah terjadi. Suatu malam, setelah makan malam yang hening dan penuh dengan ketegangan, Papa memanggilku. Suara beratnya menyapa telingaku dengan nada yang tak biasa. "Yosi, ada seseorang yang ingin ta'aruf denganmu," katanya dengan nada serius, seolah tidak ada ruang untuk keberatan. Aku mengangkat alis, menatapnya dengan kebingungannya. "Ta'aruf? Papa, kamu serius?" tanyaku. Suara terkejut dan tidak percaya mengalir begitu saja. "Kenapa? Kalian pikir aku pantas jadi istri seorang ustadz?" Papa hanya menatapku dengan tatapan penuh pengertian. Aku tahu, dia tidak menginginkan ini, tapi dia merasa ini adalah jalan yang terbaik untukku. "Namanya Ustadz Farid," lanjut Papa. "Usianya 45 tahun, duda 2 anak. Dia baik. Yosi, seorang pria yang sudah matang, dan dia ingin mengenalmu lebih jauh." Tawanya yang terdengar lembut tak lagi terdengar di telingaku. Aku hanya terdiam, mencoba mencerna kalimat-kalimat yang barusan keluar dari mulut Papa. Rasanya seperti bom meledak di dalam dadaku. Seolah dunia berputar begitu cepat, dan aku terjatuh tanpa bisa meraihnya. "Papa, kenapa? Kenapa kalian ingin aku menikah dengan seseorang seperti itu?" tanyaku, berusaha menahan amarah yang mulai menggelegak di dada. Papa menghela napas panjang, menatapku dalam diam. "Yosi, ini bukan tentang siapa dia. Ini tentang kamu. Tentang masa depanmu," jawabnya dengan suara penuh harap. "Kamu sudah cukup terluka. Mungkin ini adalah waktu yang tepat untuk berubah. Ustadz Farid bisa membimbingmu." Aku menahan diri untuk tidak meledak. Aku merasa seperti dunia ini memaksaku untuk menjadi seseorang yang bukan diriku. Aku selalu hidup dengan perasaan tertekan, dengan berbagai ekspektasi orang lain tentang siapa aku harus menjadi. "Aku bukan boneka yang bisa kamu atur sesuka hati," jawabku, dengan suara keras dan penuh penolakan. "Kalian semua sudah menganggap aku tak bisa hidup tanpa kalian. Tapi aku bisa. Aku tidak perlu seseorang untuk mengatur hidupku." Papa tetap diam, tidak berusaha membela diri. Mamah yang biasanya akan ikut campur hanya diam, seolah tahu bahwa ini adalah pertempuran yang harus aku hadapi sendiri. Aku merasa seperti terpojok, dengan tawaran yang begitu absurd di mataku. "Ustadz Farid? Duda 2 anak? Apa yang kalian pikirkan?" tanyaku, semakin kesal. "Kalian pikir aku akan langsung menerima begitu saja? Menikahi seseorang yang bahkan aku tidak kenal?" Papa akhirnya berbicara dengan lembut. Suaranya menembus dinding kekerasan yang kutinggikan. "Yosi, aku tidak memaksamu untuk langsung menerima.
Ini hanya perkenalan. Cobalah untuk melihatnya. Mungkin ini kesempatan yang baik untukmu. Aku hanya ingin melihatmu bahagia. Aku merasa air mata mulai menggenang di mataku. Kenapa ini selalu terjadi padaku? Mengapa semua orang selalu merasa tahu apa yang terbaik untuk hidupku, tanpa memperhitungkan apa yang aku inginkan? Aku tidak siap, Papa, kataku, hampir berteriak. Aku baru saja mulai menemukan diri aku sendiri. Aku tidak butuh pernikahan ini. Aku tidak butuh seorang ustadz, atau suami, atau apapun yang mereka pikirkan tentang aku. Papa menatapku dengan penuh rasa sakit di mata. Kamu akan siap, Yosi. Suatu hari nanti, kamu akan mengerti. Aku melangkah keluar dari ruang makan, menghindari tatapan Papa yang penuh pengharapan. Hatiku merasa berat, terombang-ambing antara rasa marah dan kebingungan. Mungkinkah aku benar-benar menolak kesempatan ini? Mungkinkah ini adalah jalan yang benar-benar bisa mengubah hidupku? Di luar rumah, aku berdiri lama, menatap bintang-bintang di langit malam yang terasa begitu jauh. Aku tidak tahu harus kemana. Seperti biasa, aku terjebak dalam perasaan yang kacau. Di satu sisi, ada rasa penolakan yang begitu besar, tapi di sisi lain, ada rasa takut jika aku menolaknya. Aku akan kembali terjebak dalam kehidupan yang sama, kehidupan yang aku benci. Apa yang harus aku lakukan? Apakah ini saatnya untuk memberi kesempatan pada seseorang yang berbeda dari apa yang kubayangkan? Atau akankah aku tetap menjadi Yosi yang keras kepala, yang memilih untuk terus melawan setiap hal yang datang ke dalam hidupnya? Aku kembali ke dalam rumah dengan kepala penuh pertanyaan, dan sebuah pilihan yang mengguncang hatiku malam itu. Amarahku meledak. Sudah cukup aku merasa dipaksa untuk menjalani hidup sesuai dengan harapan orang lain. Setiap keputusan yang diambil oleh Papa dan Mama selalu terasa seperti belenggu. Aku merasa seperti mereka hanya menganggapku sebagai sesuatu yang bisa diperlakukan dengan cara mereka, tanpa peduli apa yang aku rasakan. Aku berdiri di tengah ruang tamu, menghadap Mama dan Papa dengan wajah merah karena amarah. "Kalian jahat!" teriakku. Suaraku penuh dengan kebencian yang sudah lama terkumpul. "Mau buang aku ke lelaki tua? Aku bukan barang rusak yang kalian lempar sembarangan." Mamah terkejut. Matanya mulai berkaca-kaca. Dia terlihat begitu rapuh, seolah ada sesuatu yang lebih dalam di balik tangisan itu. Tapi itu hanya membuat amarahku semakin membara. "Kalian cuma nggak paham, kan? Selama ini, kalian pikir kalian bisa mengatur hidupku, menuntutku jadi seperti ini, seperti itu." Aku menatap mereka dengan mata penuh benci. Aku tidak akan pernah jadi apa yang kalian mau. Aku tidak butuh hidup yang kalian rencanakan. Papa tetap diam, hanya menatapku dengan tatapan yang sulit kutebak. Sementara Mamah mulai terisak, memeluk dirinya sendiri seolah mencoba menenangkan diri dari amukan yang baru saja terjadi. "Yosi," suara Mamah lembut, penuh isak. "Kami hanya ingin kamu punya masa depan yang Allah ridai." Aku terdiam sejenak. Kata-kata itu menghantam hatiku dengan keras. Tapi bukan itu yang ingin ku dengar sekarang. "Mamah, kamu nggak ngerti," kataku, dengan suara serak. "Aku nggak butuh hidup yang kalian pikirkan untukku. Aku nggak butuh Tea Aruf, nggak butuh Ustadz Farid, atau apapun itu. Aku cuma butuh kalian ngerti bahwa aku punya pilihan. Aku juga punya hak untuk memilih hidupku sendiri." Mamah terisak semakin keras, seolah suara isaknya itu bisa menenangkan badai di dalam hatiku. "Yosi, kami hanya ingin yang terbaik untukmu. Kami nggak bisa lihat kamu terjerumus lebih dalam lagi. Kami hanya ingin melihatmu bahagia. Nak, bukan seperti ini," katanya dengan suara gemetar. Aku menatapnya, merasa bingung dan semakin kesal. Kenapa mereka selalu menganggap bahwa mereka tahu yang terbaik untukku? Kenapa mereka tidak pernah melihat aku sebagai Yosi yang punya keinginan, yang punya cita-cita sendiri? "Bahagia?" tanyaku dengan nada penuh sarkasme. "Bahagia versi kalian, kan?
Bukan versi aku. Aku lalu berjalan keluar, menendang pintu dengan keras, meninggalkan mereka yang terisak di dalam rumah. Di luar rumah, aku berdiri di halaman, menatap malam yang begitu gelap. Aku merasa terasing, terbuang, dan terjebak dalam kehidupanku sendiri. Aku marah pada dunia, marah pada orang tuaku, dan marah pada diriku sendiri. Mengapa aku selalu merasa terpenjara? Mengapa mereka tidak pernah mengerti? Kenapa harus Ustadz Farid? Gumamku pada diri sendiri. Tak ada jawaban yang jelas. Kenapa harus aku yang dipaksa menjadi seperti ini? Aku mulai berjalan menyusuri jalanan kosong, mencari tempat yang bisa membuat hatiku sedikit lebih tenang. Tapi, di setiap langkah, aku merasa semakin hilang. Semakin jauh dari diriku sendiri. Semakin jauh dari apa yang aku inginkan. Aku tahu, ini adalah titik balik. Di satu sisi, aku ingin melawan dan mempertahankan kebebasanku. Tapi di sisi lain, ada rasa takut yang menggerogoti hatiku. Takut jika aku terus menolak, aku akan kehilangan segala-galanya. Takut jika aku terus berontak, aku akan kehilangan kesempatan untuk benar-benar menemukan diriku. Namun satu hal yang jelas, aku tidak akan menerima pilihan ini. Aku tidak akan menerima keputusan orang tua yang memaksakan jalan hidup untukku. Aku lebih memilih untuk mencari jalanku sendiri, meskipun itu penuh dengan ketidakpastian. Kemarahan ini, entah akan membakar diriku ataukah menjadi bahan bakar untuk perubahan. Tapi untuk malam ini, aku hanya bisa merasakan kebingungan yang tak berujung, dan amarah yang mengguncang setiap inci tubuhku. Aku tahu, ini tak bisa kuhindari lagi. Papa dan Mama terus mendesak, dan akhirnya mereka berhasil memaksaku untuk bertemu dengan Ustadz Farid. Aku mengumpulkan segala kekuatan yang ada untuk tidak lari dari rumah, tidak menghindar dari pertemuan ini. Walaupun dalam hatiku, aku hanya ingin berteriak dan mengatakan betapa aku benci dengan keputusan ini. Malam itu, aku duduk di ruang tamu, mata melirik ke arah pintu yang terbuka, menunggu sosok yang ditakdirkan untuk masuk dalam hidupku. Waktu terasa begitu lambat. Setiap detik seperti menekan dadaku yang sudah penuh dengan rasa cemas dan marah. Aku membenci semua ini. Aku membenci perasaan terpaksa yang mengikatku. Pintu terbuka, dan seorang pria masuk. Sosoknya tampak tenang, mengenakan pakaian koko yang sederhana, dengan sorot mata yang lembut tapi tetap tajam. Tidak ada kesan memaksa atau menonjolkan diri, hanya ketenangan yang membuatku semakin merasa terpojok. "Assalamualaikum," katanya dengan suara lembut, menyapa Mamah dan Papa, yang sudah duduk di sebelahku dengan ekspresi yang campur aduk. Mereka terlihat berharap, sementara aku hanya bisa menunduk, menahan amarah dan kebencian yang ingin meledak. Aku tidak mengucapkan sepatah kata pun, hanya mengangguk dengan enggan. Ustadz Farid menatapku sebentar, seolah mencoba membaca pikiranku. Aku merasa tak nyaman dengan tatapan itu, tapi aku memilih diam. "Saya tahu kamu benci ini semua," katanya pelan. Suaranya rendah dan penuh pengertian. "Tapi saya di sini bukan untuk menghakimimu." Aku menatapnya tajam. "Lalu kenapa?" Jawabku dengan suara sedikit terbata, berusaha keras menahan air mata yang mulai mengancam keluar. "Kenapa kamu ada di sini kalau bukan untuk menghakimi? Apa kalian pikir aku akan langsung menerima ini? Menikah dengan orang yang bahkan belum aku kenal?" Sebuah senyum kecil muncul di bibir Ustadz Farid, meski tidak ada rasa mengejek sedikit pun. "Saya tahu kamu sedang marah," ujarnya dengan sabar. "Dan itu sah-sah saja. Semua perasaanmu itu valid. Saya hanya ingin berbicara denganmu. Tidak ada paksaan. Saya tidak ingin jadi seseorang yang memaksamu melakukan sesuatu. Saya hanya ingin kita berkenalan. Jika kamu bersedia." Aku terdiam. Tubuhku gemetar. Rasanya aku ingin berteriak, mengungkapkan semua perasaan yang sudah lama terkubur. Tapi di hadapannya, aku tak bisa begitu saja meluapkan semuanya. Ada sesuatu dalam sikapnya yang membuatku merasa seakan ia benar-benar mengerti apa yang kurasakan.
Meskipun aku tidak tahu siapa dia sebenarnya. Mamah dan papa hanya duduk diam, sepertinya berharap agar aku membuka hatiku. Tapi aku tahu, mereka juga tak bisa memaksaku untuk menerima ini begitu saja. Mereka sudah mencoba segala cara, dan ini adalah percakapan terakhir yang mereka harap bisa membuahkan hasil. Aku menatap Ustadz Farid lagi. Kamu tahu, bukan, bahwa aku tidak ingin ini? Aku punya hidupku sendiri, jalan yang aku pilih. Kataku dengan suara pelan, tapi penuh penolakan. Aku tidak ingin menjadi istri seorang ustadz yang datang hanya karena permintaan orang tua. Ustadz Farid menarik napas dalam-dalam dan menatapku dengan penuh kebijaksanaan. Saya tidak meminta kamu untuk menyerahkan hidupmu. Tidak ada yang bisa memaksamu untuk melakukan sesuatu yang tidak kamu inginkan. Semua ini adalah tentang pilihan. Saya di sini bukan untuk mengubah siapa kamu, tapi untuk menawarkan sebuah kesempatan. Sebuah kesempatan untuk melihat apakah ada sesuatu yang lebih dari apa yang kamu pikirkan dalam hidupmu. Aku hanya bisa terdiam. Rasa frustrasi dan bingung menyelimuti pikiranku. Aku ingin mengatakannya. Aku ingin berteriak bahwa ini semua tidak adil. Bahwa aku hanya ingin memilih jalan hidupku sendiri. Tetapi ada sesuatu dalam sikap Ustadz Farid yang membuatku berhenti sejenak. Ada sesuatu yang berbeda dalam cara dia berbicara. Bukan hanya kata-kata kosong, tetapi ada ketulusan yang sulit aku pungkiri. Tapi aku tidak siap. Tidak siap untuk menerima bahwa mungkin, hanya mungkin, ada lebih banyak hal yang bisa aku pelajari dari pertemuan ini. Malam itu, aku tidak bisa memberi jawaban pasti. Aku hanya bisa diam, menahan air mata yang sudah mulai menggenang di kelopak mataku. Ada sesuatu yang berubah dalam diriku, meskipun aku tak tahu pasti apa itu. Yang aku tahu, hidupku tidak akan pernah sama lagi setelah malam ini. Malam itu aku merasa seperti ingin meledak. Semua rasa yang terkumpul, segala amarah yang tak terucap, dan kebencian yang semakin menumpuk, semua itu membanjir dalam diriku. Tanpa berpikir panjang, aku mengemasi beberapa pakaian, mencuri sedikit uang dari dompet papa yang kutemukan di meja, dan pergi meninggalkan rumah lagi. Kali ini aku tidak memberitahu siapapun, tidak ada perpisahan, tidak ada penjelasan. Aku hanya ingin pergi dari segala aturan, dari semua yang mengekang. Naik angkot entah kemana, tak ada tujuan pasti. Jalanan malam itu gelap, hanya lampu jalan yang redup menyinari perjalanan. Angkot berguncang, suara mesin yang bising terasa menambah kesunyian hatiku. Aku duduk terpaku, menatap keluar jendela, seakan berharap ada sesuatu yang menuntunku keluar dari kebingunganku. Tapi kemudian, hujan turun. Hujan yang begitu deras, mengguyur seluruh tubuhku hingga basah kuyup. Aku menutup wajahku dengan kedua tangan, berusaha menahan dingin yang menyusup ke dalam tubuh. Tangan-tanganku menggigil, dan aku merasa semakin terasing. Angkot itu berhenti, dan aku turun begitu saja, tanpa tujuan. Aku hanya ingin lari dari semua yang mengikatku. Aku berjalan di bawah hujan, tak peduli dengan tubuh yang kedinginan dan basah. Tidak ada tempat untuk pergi. Tak ada tempat yang bisa kulihat sebagai pelarian lagi. Aku tak tahu kemana harus melangkah. Setiap tempat yang kulihat terasa begitu asing, begitu jauh dari apa yang aku inginkan. Aku hanya merasa kosong, hampa. Sungguh, tidak ada tempat yang dapat memberikan rasa aman. Aku berlari hingga akhirnya menemukan sebuah halte bus yang sepi. Di sana, aku duduk di bangku halte yang basah, menahan tubuhku yang semakin menggigil. Tak ada yang peduli padaku. Tak ada yang mencari. Semua orang sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Dan aku hanya seorang gadis muda yang tersesat dalam dunia yang tidak pernah benar-benar memahaminya. Saat itu, tangisku tak terbendung lagi. Aku menangis begitu keras, menangis tanpa suara, merasakan setiap tetes air mata yang jatuh membasahi wajahku, seolah menghapuskan semua rasa sakit yang sudah bertahun-tahun aku simpan.
Aku menangis untuk masa lalu yang tak bisa kuubah. Aku menangis untuk segala keputusan bodoh yang pernah kulakukan. Dan yang lebih penting, aku menangis karena aku sadar, aku tak punya siapa-siapa lagi. Aku sendiri, benar-benar sendiri. Pagi harinya, aku bangun dari tidur yang tak nyenyak di bangku halte. Hujan sudah berhenti, tapi tubuhku masih terasa dingin. Aku merasa lelah. Lelah dengan semuanya. Lelah dengan pelarian-pelarian yang tak pernah membawa aku kemana-mana. Aku tahu aku tak bisa terus seperti ini. Dengan langkah yang terseok-seok, aku berjalan kembali ke arah rumah. Mungkin, hanya di sana aku bisa menemukan sedikit ketenangan. Aku tak tahu harus berkata apa saat aku kembali, atau bagaimana aku harus meminta maaf. Tapi satu hal yang pasti, aku tak bisa lagi lari dari kenyataan. Aku harus menghadapi semuanya. Bahkan jika itu berarti kembali ke pelukan orang yang selama ini kutolak. Aku tiba di depan rumah dengan hati yang penuh keraguan. Saat Mamah dan Papa melihatku, mereka tidak berkata apa-apa. Hanya mata mereka yang berbicara, penuh kelegaan, kekhawatiran, dan cinta yang tak terucap. Aku menatap mereka, merasakan dada ini sesak. Aku ingin mengatakan banyak hal, tapi aku tak bisa. Aku hanya bisa masuk ke rumah, duduk di ruang tamu, dan menunduk, seakan menunggu waktu yang tepat untuk berbicara. Malam itu, aku kembali ke rumah, tapi hati ini belum kembali sepenuhnya. Aku duduk di ruang tamu dengan tangan terlipat di depan dada, menatap Papa dan Mamah yang berdiri di depanku. Mereka tidak mengatakannya langsung, tapi matanya berkata lebih banyak dari kata-kata. Mereka tidak tahu lagi harus berbuat apa. Mereka sudah mencoba segalanya untuk membuatku kembali ke jalan yang mereka anggap benar. Dan sekarang, mereka mengajukan pilihan terakhir. Satu-satunya pilihan yang mereka anggap bisa menyelamatkanku. Aku memutar bola mata, menahan amarah yang sudah lama terkunci dalam dada. Jadi kalian benar-benar ingin aku menikah dengan Ustadz Farid, kan? Aku menekankan kata menikah dengan nada penuh sindiran. Terserah deh, asal kalian puas. Suaraku sengaja kubuat serendah mungkin, mencoba mengalihkan rasa sakit yang menggerogoti dadaku. Kata-kata itu terlepas begitu saja, seperti batu yang terlempar, tak peduli akan siapa yang terkena dampaknya. Papa hanya terdiam, sementara Mamah menatapku dengan penuh harapan yang tak kunjung hilang. Yosi, ini demi kebaikanmu, kata Mamah pelan, dengan suara yang hampir tidak terdengar. Aku tahu dia khawatir, tapi aku juga tahu bahwa setiap langkah mereka semakin membuatku merasa terjebak. Aku melirik ke arah Ustadz Farid, yang duduk tenang di sudut ruangan. Tak ada emosi yang terlukis di wajahnya. Semua terlihat datar. Seolah-olah dia sudah siap menerima apapun yang akan terjadi. Tatapannya yang lembut membuatku semakin merasa kecil dan terpojok. Aku ingin berontak, ingin melawan. Tapi apa gunanya? Aku sudah tak punya pilihan lagi. Aku tak berharap kamu berubah dalam semalam. Suara Ustadz Farid yang tenang memecah keheningan. Aku menoleh padanya. Aku hanya ingin kamu bertahan. Lanjutnya pelan. Aku tahu proses ini tidak mudah. Tetapi percayalah, setiap langkah kecil yang kamu ambil akan membawa kamu lebih dekat pada kedamaian. Aku terdiam. Kata-kata itu seperti jarum yang menembus hatiku. Aku tidak tahu harus merespons bagaimana. Setiap kata yang keluar dari mulutnya terdengar begitu berat, seperti beban yang harus aku pikul. Namun, ada sesuatu dalam cara dia berbicara yang membuatku merasa bahwa dia tidak berniat menghakimi atau memaksaku. Tapi itu juga yang membuatku lebih marah. Mengapa aku harus bertahan dalam sesuatu yang tidak pernah aku inginkan? Aku menatap Papa dan Mamah, yang berharap aku bisa melihat apa yang mereka lihat. Sebuah jalan keluar, sebuah harapan. Tapi aku merasa seperti seorang yang tenggelam di lautan, dengan perahu penyelamat yang tiba-tiba datang. Namun aku tak tahu bagaimana cara untuk naik dan bertahan. Aku cuma gak tahu harus gimana lagi. Yosi,
Mamah berkata dengan suara bergetar. Kami sudah mencoba segalanya. Kami cuma ingin kamu bahagia, nak. Dan aku, yang merasa semakin kehilangan kendali atas hidupku, hanya bisa mengangguk. Bukan karena aku setuju, tetapi karena aku sudah lelah melawan. Lelah dengan semuanya. Lelah dengan kebencian yang tumbuh dalam dada. Lelah dengan perasaan terpojok yang tak pernah hilang. Aku hanya menginginkan ketenangan, meskipun itu datang dengan harga yang pahit. Baiklah, ucapku akhirnya, suara tertekan, tanpa semangat. Aku akan coba bertahan. Ustadz Farid tersenyum tipis. Tidak ada kebahagiaan yang terlihat dalam senyumannya. Seolah senyum itu bukan untukku, tapi untuk harapan yang mungkin akan dia jaga dalam proses ini. Aku mengalihkan pandangan keluar jendela, mencoba menahan air mata yang sudah menggenang. Tidak ada yang bisa kutunggu selain hari-hari yang akan datang. Hari-hari yang entah akan seperti apa, tapi satu hal yang pasti, aku sudah memilih untuk bertahan, meskipun dalam hati, semuanya terasa kosong. Akad nikah berlangsung dengan sederhana, namun terasa begitu berat di hatiku. Tempatnya kecil, hanya keluarga dekat yang hadir, dan suasana begitu hikmat. Aku duduk di kursi yang sudah disiapkan. Gamis putih yang kukenakan terasa begitu asing di tubuhku, dan kerudung yang menutup rambutku seperti beban yang tak bisa kulawan. Semua terasa seperti mimpi yang aneh, yang datang begitu cepat dan tanpa bisa aku cegah. Aku menatap Ustadz Farid, yang duduk di depanku. Wajahnya tenang, matanya penuh pengertian, seolah segala perasaan yang aku rasakan saat itu tidak ada artinya baginya. Seolah ia sudah terbiasa dengan perasaan semacam ini. Aku hanya bisa diam, mencoba menenangkan degup jantungku yang berdebar keras. Ijab kabul. Ustadz Farid mengucapkan kalimat yang membuat mataku terasa panas. Bibirku bergetar. Aku terima nikahnya Yosi binti dengan mas kawin tersebut. Suaranya tenang dan pasti, tanpa ragu. Namun kalimat itu seperti petir yang menyambar hatiku, menggetarkan seluruh tubuhku. Akankah aku mampu menjalani kehidupan ini dengan pria yang tak pernah aku pilih? Akankah aku bisa menerima dirinya? Dan dia menerima aku? Aku menunduk, berusaha menahan tangis. Setelah ijab kabul selesai, Ustadz Farid menatapku dengan tatapan yang dalam, yang penuh makna. Seperti ada harapan yang tersembunyi di sana. Seperti ada janji yang tak terucapkan di balik tatapan itu. Aku merasa gelisah. Bagaimana bisa aku menjadi istri dari pria yang aku tidak pilih dengan sepenuh hati? Bagaimana bisa aku menerima sebuah pernikahan yang terjadi lebih karena keinginan orang tuaku daripada keinginan hatiku sendiri? Namun, seiring berjalannya waktu, aku mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Setelah akad, aku duduk di sisi Ustadz Farid di rumah kecil kami. Tidak ada kemewahan, hanya ada kehidupan yang harus kami jalani. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa sebuah kedamaian yang mulai meresap. Entah mengapa, aku tidak merasa tertekan seperti yang kuira akan terjadi. Ustadz Farid tidak pernah memaksaku untuk menjadi seseorang yang aku tidak inginkan. Dia tidak pernah mencoba mengubah siapa diriku. Di malam pertama kami bersama sebagai suami istri, aku merasa sangat canggung. Namun, aku tidak merasakan ketakutan atau kekhawatiran seperti yang aku bayangkan sebelumnya. Ustadz Farid hanya duduk di sampingku, mendengarkan aku bercerita tentang hidupku, tentang masa lalu yang penuh luka, tentang semua kebencian dan ketakutan yang aku sembunyikan. Aku tidak akan meminta apa-apa darimu, Yosi, katanya. Suaranya rendah dan penuh kehangatan. Aku di sini untuk menjadi suami yang baik, bukan untuk menghakimi atau memaksamu menjadi orang yang tidak kamu inginkan. Tapi aku berharap kita bisa berjalan bersama dengan saling pengertian. Dan entah mengapa, kata-katanya seperti mengalir ke dalam hatiku. Aku mulai menyadari bahwa mungkin inilah yang aku butuhkan. Bukan seorang pria yang memaksaku untuk menjadi sesuatu yang aku bukan, tapi seorang pria yang melihat aku sebagai diriku, seorang wanita dengan segala kekurangan dan kelebihannya.
Aku menangis malam itu. Bukan karena sedih, bukan karena marah, tapi karena ada perasaan yang baru pertama kali aku rasakan. Perasaan dimiliki dengan cara yang benar. Tanpa paksaan, tanpa tuntutan, tanpa penghakiman. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Ustadz Farid tidak berkata apa-apa, hanya mengusap punggung tanganku dengan lembut. Aku merasa cemas. Tapi juga ada rasa nyaman yang mulai tumbuh. Aku tak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tetapi untuk pertama kalinya, aku merasa ada secercah harapan. Harapan bahwa aku bisa membangun kembali hidupku, dengan cara yang berbeda, dengan cara yang lebih baik. Aku mungkin bukan wanita yang sempurna, dan aku tak tahu apakah aku bisa menjadi istri yang baik, tapi satu hal yang aku tahu, aku sudah mulai belajar untuk menerima dan mencintai diriku sendiri. Dan mungkin, itu adalah awal dari perjalanan baru kami. Hidup bersamanya tidak semudah yang aku bayangkan. Setiap hari terasa seperti pertarungan batin. Aku yang terbiasa hidup sendiri, tanpa aturan, dan bebas dari segala batas, kini harus berbagi hidup dengan seseorang yang hampir tidak kukenal. Ustadz Farid, pria yang selalu sabar, tidak pernah memaksaku untuk menjadi sesuatu yang bukan diriku, tetapi itu tidak berarti semuanya berjalan lancar. Aku sering marah tanpa sebab, seperti api yang menyala-nyala di dalam diriku, tak terkendali. Kadang-kadang, aku melempar barang-barang kecil di rumah, piring, gelas, bahkan remote TV, hanya untuk melepaskan amarah yang aku sendiri tidak tahu dari mana asalnya. Aku merasa seperti ada sesuatu yang menahan dan menjerat hatiku, dan itu membuatku menjadi pribadi yang begitu penuh kemarahan. Tapi dia selalu sabar, terlalu sabar. Yosi, katanya suatu malam saat aku melemparkan sebuah bantal ke dinding, "Kamu tidak jahat, kamu cuma luka yang belum sembuh." Kata-kata itu menusuk dadaku seperti pisau yang lembut, namun tajam. Aku menatapnya dengan kebingungan. Tidak mengerti apakah aku harus marah atau merasa tersentuh. "Luka?" kataku. Suara bergetar. "Apa maksudmu?" Ustadz Farid hanya tersenyum kecil, dan matanya yang teduh memandangku dengan penuh pengertian. "Luka yang kamu bawa dari masa lalu, Yosi. Luka yang selama ini kamu sembunyikan, yang tidak kamu izinkan untuk sembuh. Luka itu membuatmu takut, membuatmu marah, dan membuatmu merasa tidak layak mendapatkan kebahagiaan." Aku terdiam. Sebuah keheningan menyelimuti ruangan. Kata-katanya benar. Aku memang punya banyak luka. Luka yang tidak pernah bisa aku ceritakan pada siapapun. Luka yang bahkan aku sendiri tidak tahu bagaimana cara menghadapinya. Luka karena perasaan ditinggalkan, dihianati, dan merasa tak pernah cukup baik. Aku nggak tahu bagaimana cara menghadapinya, Ustadz, kataku lirih. Air mata mulai menggenang di pelupuk mata. Aku takut kalau aku membuka luka itu, semuanya akan hancur. Kalau aku membiarkan diriku merasa, aku takut aku akan hilang. Aku takut aku nggak bisa kembali. Ustadz Farid mendekat, mengambil tanganku yang gemetar. "Tidak, Yosi. Kamu tidak akan hilang. Kamu hanya perlu memberi dirimu kesempatan untuk sembuh. Semua luka, sekecil apapun, membutuhkan waktu untuk sembuh. Tidak ada yang bisa mempercepatnya, selain diri kita sendiri yang berani menghadapi dan melepaskannya." Aku terdiam. Kata-katanya begitu menenangkan, namun juga begitu menyakitkan. Kenapa aku selalu merasa seperti ini? Kenapa hidupku terasa begitu berat? Kenapa setiap kali aku mencoba merangkak maju, bayangan masa laluku selalu menarikku kembali? Malam-malam berikutnya, aku sering terbangun dengan rasa cemas yang menghantui. Aku tak bisa tidur nyenyak. Pikiran-pikiran tentang masa lalu, tentang bagaimana Fajar dan Manda menghancurkan harapanku, tentang betapa terpuruknya aku saat itu, terus mengganggu. Aku sering terbangun dengan perasaan kosong, seolah ada kekosongan yang tak pernah bisa terisi. Tapi Ustadz Farid tidak pernah mengeluh. Setiap kali aku marah, dia akan duduk di sampingku, diam,
dan hanya mendengarkan. Kadang-kadang, dia akan memberikan nasihat, atau mengajak aku berbicara dengan lembut. "Yoshi," katanya, "aku tahu ini sulit, tapi kita bisa menghadapi semuanya bersama." Aku ingin percaya padanya. Aku ingin percaya bahwa aku bisa sembuh, bahwa aku bisa menjadi lebih baik. Namun, setiap kali aku mencoba membuka hatiku, luka lama itu terasa semakin besar. Aku takut kalau aku membiarkannya keluar, aku akan hancur. Suatu malam, setelah aku menangis sendirian di kamar, Ustadz Farid datang dan duduk di sampingku. "Aku tahu kamu merasa lelah," katanya. "Aku juga lelah melihat kamu terus-menerus berjuang dengan bayangan masa lalu. Tapi percayalah, kita bisa menghadapinya. Aku di sini untukmu, Yoshi. Aku akan tetap di sini." Dan dalam keheningan itu, aku merasa ada sedikit kedamaian. Mungkin aku belum sepenuhnya sembuh. Mungkin luka-luka itu masih akan selalu ada di dalam diriku. Tapi untuk pertama kalinya, aku merasa tidak sendirian. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Aku tidak tahu apakah aku bisa sepenuhnya sembuh dari luka-lukaku. Tapi satu hal yang aku tahu, aku tidak lagi merasa sendirian. Aku punya seseorang yang ingin berjalan bersamaku. Bahkan ketika aku tidak bisa berjalan dengan baik, aku menghela napas panjang, mencoba menenangkan diri. Mungkin hidup kami tidak akan selalu mudah. Mungkin masih banyak cobaan yang harus kami hadapi. Tapi dengan sabarnya dia di sisiku, aku mulai percaya bahwa aku bisa melewati semuanya. Seperti kata Ustadz Farid, aku hanya perlu memberi diriku kesempatan untuk sembuh. Lila dan Naufal, anak-anak tiri yang selama ini kuanggap sebagai beban, kini jadi cermin diriku yang paling nyata. Setiap kali mereka memandangku dengan tatapan takut, aku merasa seperti melihat diriku yang dulu, penuh keraguan dan ketakutan, mencari seseorang yang bisa memberi rasa aman. Aku tahu mereka bukan anak-anak yang mudah untuk diterima. Lila, dengan mata yang cerdas dan penuh rasa ingin tahu, selalu mengawasi setiap gerak-geriku. Sedangkan Naufal, meskipun masih kecil, sudah terlalu banyak melihat ketegangan antara aku dan Ustadz Farid. Mereka tidak mengerti mengapa rumah ini sering terasa penuh dengan kesunyian. Mengapa aku dan Ustadz Farid lebih sering diam daripada berbicara. Suatu sore, ketika aku sedang duduk di ruang tamu, Lila datang dengan hati-hati. Dia memegang tangan Naufal, dan matanya bertanya-tanya. "Umi," katanya pelan, "kenapa Umi nggak tersenyum?" Aku menatapnya, bingung. "Apa maksudmu, Lila?" Aku bertanya, mencoba mencari alasan untuk tertawa, meskipun hatiku terasa kosong. "Umi kelihatan sedih," Lila menjawab. Aku nggak tahu kenapa, tapi kenapa Umi nggak seperti waktu pertama kali Umi datang ke sini?" Aku terdiam. Perkataan Lila seperti tamparan bagi hatiku. Betapa aku telah begitu fokus pada diri sendiri dan perjuanganku untuk berubah, sampai aku melupakan bahwa ada orang lain yang juga terpengaruh. Lila dan Naufal, meskipun mereka anak-anak, merasakan ketegangan yang ada di rumah ini. Mereka merasakan ketidakpastian yang aku bawa. Aku menarik napas dalam-dalam dan mencoba menahan air mata. "Umi sedang berusaha, Lila," jawabku. Mencoba menjelaskan. Umi tidak tahu bagaimana caranya menjadi Umi yang baik, tapi Umi berjanji akan mencoba. Lila memandangku dengan tatapan yang penuh harapan, dan tanpa kata, dia menggandeng tanganku. Tangan kecilnya yang lembut menggenggam erat, seakan memberi aku kekuatan. Untuk pertama kalinya, aku merasa ada yang mengingatkan aku pada sesuatu yang lebih besar dari sekadar kesedihan dan penyesalan. Aku mulai merasakan kebahagiaan kecil itu, walau baru sekedar sentuhan tangan Lila yang penuh kasih. Naufal, yang sejak tadi diam, tiba-tiba berdiri dan mendekat. Dia meletakkan kepalanya di pundakku, membuat hatiku semakin sesak. "Umi," katanya lirih. "Umi baik kok." Naufal nggak takut lagi sama Umi. Aku menatap wajah kecil Naufal yang polos itu, dan untuk pertama kalinya,
Aku merasa benar-benar terkoyak oleh rasa cinta. Mungkin aku belum sepenuhnya berubah. Mungkin aku masih jauh dari sempurna. Tapi untuk mereka, aku harus menjadi lebih baik. Aku harus menjadi Umi yang mereka harapkan. Aku minta maaf, Nak, kataku dengan suara serak. Umi belum bisa menjadi yang terbaik. Tapi aku berjanji akan berusaha lebih baik lagi. Lila tersenyum manis. Umi, aku percaya Umi bisa. Kamu gak perlu jadi orang lain kok. Cukup jadi Umi yang kita sayang. Aku terdiam. Mataku mulai berkaca-kaca. Aku merasa terharu. Lila dan Naufal, meskipun masih kecil, sudah mengajarkanku sesuatu yang sangat berarti, bahwa menjadi baik tidak perlu menjadi sempurna. Cinta mereka yang tulus mulai membuka hatiku, memberi aku kekuatan untuk menghadapi setiap hari dengan harapan. Hari-hari setelah itu, meskipun tidak mudah, aku mulai belajar menjadi Umi. Setiap pagi, aku bangun dengan senyuman, walau kadang aku merasa tak yakin bisa terus bertahan. Setiap malam, aku berdoa, meminta kekuatan agar bisa menjadi orang tua yang lebih baik, tidak hanya bagi diriku, tetapi juga bagi Lila dan Naufal. Hari itu, saat aku duduk bersama Lila dan Naufal di ruang tamu, aku merasa ada yang berubah. Mungkin aku tidak sepenuhnya sembuh dari luka-luka lama, tetapi senyuman mereka memberikan secercah harapan. Mungkin, hanya mungkin, aku bisa menemukan kembali diri yang hilang, sebagai istri yang lebih baik, dan sebagai ibu yang lebih kuat. Aku menyadari satu hal penting. Mencintai bukan hanya soal memberi tanpa syarat, tapi juga tentang memberi ruang bagi diri sendiri untuk sembuh. Aku berharap, dengan waktu, aku bisa menjadi seseorang yang layak untuk mereka. Mungkin aku mulai berubah, tapi aku tahu perjalanan ini baru dimulai. Malam itu, aku terbaring di kasur, dengan hati yang begitu berat. Tangisan yang sudah aku tahan sepanjang hari kini pecah begitu saja. Aku merasa dunia begitu kelam, dan aku terjebak dalam rasa bersalah yang tak kunjung hilang. Kenapa hidupku seperti ini? Isakanku, suara yang tercekat di tenggorokan. Aku merasa terbuang, seperti tidak punya tempat untuk pulang selain kesendirian. Rasanya seperti aku sedang berdiri di tengah kegelapan yang tak ada habisnya. Tak bisa keluar, tak bisa bergerak. Aku benci perasaan ini, perasaan terjebak, tak tahu arah. Tiba-tiba, ada ketukan lembut di pintu kamar. Tanpa menunggu jawabanku, Ustadz Farid masuk. Ia duduk di sampingku tanpa berkata apa-apa. Hanya ada keheningan yang mengisi ruang di antara kami, yang membuat hatiku semakin sesak. Aku menatapnya, mencoba menahan air mata yang masih jatuh. "Kenapa?" tanyanya pelan. Suaranya tenang seperti angin yang menyentuh permukaan air. Aku menggeleng, tak tahu harus mengatakan apa. Aku tak ingin mengeluh. Aku tak ingin terlihat lemah di hadapannya. Ustadz Farid meraih tanganku, lembut, seolah menyampaikan rasa kasih yang begitu besar tanpa kata. "Kamu bertanya kenapa hidupmu seperti ini?" katanya. Suaranya penuh kehangatan. "Karena Allah ingin kamu kuat. Dan sekarang, kamu sudah kuat." Kata-katanya seperti petir yang menyambar hatiku. Aku tahu dia benar, meski sulit untuk diterima. Allah mengujiku, membawa aku melalui banyak cobaan untuk membuatku lebih kuat, lebih teguh. Namun, hatiku masih terasa kosong, masih ada lubang besar yang harus aku isi. Bagaimana bisa aku merasa kuat jika aku masih merasa sangat rapuh? Aku terdiam, tak bisa menjawab. Rasa cemas itu semakin besar, dan air mataku terus mengalir. Namun, sesuatu yang berbeda kurasakan malam itu. Keheningan kami bukanlah jarak yang memisahkan, tetapi justru kedekatan yang semakin mendalam. Dalam pelukan Ustadz Farid, aku merasakan ketenangan yang belum pernah aku rasakan sebelumnya. Seperti ada ruang yang terbuka di hatiku, dan aku perlahan membiarkan diri untuk merasakannya. Tanpa kata-kata lagi, aku memeluknya. Tubuhku gemetar, tapi kali ini bukan karena kesedihan semata.
Ada kelegaan yang tiba-tiba datang, seperti menemukan tempat berlindung yang aman. Aku tidak perlu berbicara, karena aku tahu, dalam pelukannya, ada segala yang aku butuhkan. Pengertian, kesabaran, dan cinta yang tak bersyarat. Malam itu, aku menangis lebih lama dari biasanya. Tetapi tangisanku tidak hanya karena kesedihan, tapi juga karena aku mulai menerima kenyataan bahwa aku tidak sendirian. Ustadz Farid ada di sini, dan dia tidak meninggalkanku. Tidak seperti mereka yang dulu meninggalkanku begitu saja. Aku memejamkan mata, berusaha merasakan setiap detik yang berlalu. "Terima kasih," bisikku pelan. Meskipun aku tahu kata-kata itu tidak cukup untuk menggambarkan perasaan yang menggebu di dalam dadaku. Ustadz Farid hanya membalas dengan pelukan yang lebih erat, seolah mengatakan bahwa tidak ada yang perlu dibicarakan. Semua sudah terkandung dalam kehadirannya. Tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi ketakutan. Aku mulai menyadari bahwa mungkin aku tak akan pernah benar-benar bebas dari masa lalu. Tapi aku tidak harus menghadapinya sendirian. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa ada harapan. Aku merasa, sedikit demi sedikit, aku mulai menemukan kedamaian dalam diri, di dalam pelukan itu. Dan malam itu, dalam kebisuan, aku tahu bahwa hidupku, meskipun penuh dengan luka, perlahan akan sembuh. Dengan waktu, dengan sabar, dan dengan cinta yang hadir dalam bentuk yang tak terduga. Setelah banyak luka, marah, dan drama, aku mulai merasa perasaan yang belum pernah aku rasakan sebelumnya. Cinta. Cinta yang bukan datang dari hasrat atau ketertarikan fisik semata, tapi cinta yang tumbuh dalam diam, dalam setiap proses penyembuhan yang perlahan aku jalani bersama Ustadz Farid. Hari demi hari, aku mulai menikmati hidup sebagai seorang istri dan ibu. Anak-anak tiriku, Lila dan Naufal, yang dulu takut padaku, kini mulai menganggapku sebagai bagian dari keluarga mereka. Meskipun hubungan kami tidak selalu mudah, mereka mulai membuka hati mereka padaku. Lila yang dulu canggung dan sering menjauh, kini suka bercerita tentang hari-harinya di sekolah. Naufal, yang sebelumnya sering berlari menjauh setiap kali aku mendekat, kini suka menggenggam tanganku di pagi hari sebelum berangkat sekolah. Dan Ustadz Farid, dia selalu ada, dengan sabar, dengan senyum yang tak pernah pudar. Terkadang aku merasa cemas. Apakah aku sudah cukup baik sebagai istri, sebagai ibu? Tapi dia selalu berkata, "Kamu sudah lebih dari cukup." Kata-kata itu memberi aku kekuatan, meski seringkali aku meragukan diriku sendiri. Setahun berlalu sejak pernikahan kami, dan kami merayakan ulang tahun pernikahan yang pertama. Meskipun sederhana, suasananya begitu hangat. Kami hanya duduk berdua di ruang makan kecil kami, dikelilingi oleh tawa anak-anak yang sedang sibuk dengan kue ulang tahun yang mereka buat. Ustadz Farid tersenyum padaku, tatapan lembut yang selalu bisa menenangkan hatiku. Aku menatapnya, dan tanpa sadar, kata-kata itu keluar begitu saja. "Terima kasih karena nggak pernah menyerah padaku." Suaraku hampir serak. Ada banyak emosi yang mengendap di dadaku. Aku tahu, aku sudah jauh dari sempurna, dan perjalanan kami tidak selalu mulus. Tapi dia tetap di sini, tetap bertahan, meskipun aku seringkali menjadi badai dalam hidupnya. Ustadz Farid tersenyum lebih lebar. Tangannya mengusap lembut puncak kepalaku. "Aku tidak pernah merasa harus menyerah padamu, Yosi," katanya dengan nada lembut, namun penuh keyakinan. "Karena aku tahu, kamu punya kekuatan yang luar biasa. Kamu hanya perlu menemukan jalanmu sendiri." Tersenyum tipis. Aku merasa begitu dihargai. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa diterima, bukan karena apa yang aku punya, tetapi karena siapa aku sebenarnya. Kepalaku mendongak sedikit, menatap ke langit-langit rumah kami yang sederhana. Aku berpikir tentang semua yang telah terjadi, semua luka yang telah aku sembuhkan, semua amarah yang perlahan menguap, semua ketakutan yang akhirnya hilang. Ini bukan tentang menjadi sempurna.
Ini tentang menerima diri dan perjalanan yang penuh dengan naik turun. Aku menoleh ke arah anak-anak yang tertawa riang. Lila duduk di pangkuanku, dan Naufal berada di samping Ustadz Farid. Semuanya penuh kebahagiaan. Malam itu, aku merasakan kedamaian yang telah lama hilang dari hidupku. Ustadz Farid mengambil tanganku dan menggenggamnya erat, seolah berkata bahwa kami akan terus menjalani hidup bersama. "Terima kasih sudah memilihku," ujarnya dengan penuh rasa syukur. Aku hanya bisa mengangguk. Rasanya tidak ada lagi kata-kata yang cukup untuk menggambarkan perasaan ini. Sebuah perjalanan panjang yang penuh dengan air mata, cemas, dan kesedihan. Tapi di ujungnya, aku menemukan cinta yang tidak hanya berasal dari pasangan, tetapi juga dari diriku sendiri. Cinta yang akhirnya mampu meyakinkanku bahwa aku pantas untuk bahagia. Dan pada ulang tahun pernikahan kami yang pertama itu, aku tahu satu hal yang pasti. Aku tidak akan pernah menyerah pada perjalanan ini, karena aku sudah menemukan tempat yang tepat untuk pulang. Hari-hari berlalu, dan aku merasa seperti ada sesuatu yang berbeda dalam diriku. Aku yang dulu penuh amarah, kebencian, dan rasa tidak puas, kini mulai merasa ada secercah cahaya dalam hatiku. Cahaya itu datang dari perubahan yang aku alami. Meskipun kadang aku masih merasa takut dan cemas, terutama saat teringat masa lalu yang penuh dengan pelarian, perasaan kosong, dan kesalahan. Aku mulai mengikuti langkah Ustadz Farid lebih dalam, tidak hanya dalam hal menjalani hidup berkeluarga, tetapi juga dalam memperdalam ilmu agama. Suatu hari, saat kami sedang berbicara tentang peran perempuan dalam dakwah, Ustadz Farid berkata, "Kamu bisa memberi pengaruh lebih besar, Yosi. Masa lalumu adalah kekuatanmu." Kata-kata itu terus bergema dalam benakku. Dan aku pun mulai berpikir, mengapa aku tidak berbagi kisahku? Kisah tentang bagaimana aku dulu merasa hilang, merasa bahwa dunia ini tidak adil, dan bagaimana aku akhirnya menemukan jalan untuk berubah. Tidak ada lagi alasan untuk menyembunyikan masa lalu. Jika aku ingin orang lain tahu bahwa mereka bisa berubah, aku harus memulai dengan diri sendiri. Mulailah aku berbicara di forum-forum remaja, di majelis-majelis taklim yang diadakan di sekitar tempat tinggal kami. Aku bercerita tentang masa laluku yang penuh kekacauan, tentang betapa aku dulu merasa tidak ada harapan, tapi akhirnya bisa bangkit dan menemukan jalan yang benar. Aku bercerita tentang bagaimana perubahan itu bukanlah sesuatu yang memalukan, melainkan sebuah tanda kekuatan. "Aku dulu seperti kalian," kataku pada para gadis-gadis muda yang duduk di depanku. "Aku juga merasa dunia ini tidak adil. Aku merasa terjebak dan ingin bebas. Tapi aku sadar, kebebasan itu bukan tentang lari dari kenyataan. Kebebasan itu adalah tentang memilih jalan yang benar, meskipun sulit." Mereka semua mendengarkan dengan serius. Beberapa di antaranya bahkan terlihat terharu. Aku tahu mereka bisa merasakan apa yang aku rasakan dulu. Kebingungan, rasa ingin lari dari segala hal yang membuat mereka tertekan. Namun, aku ingin mereka tahu bahwa mereka tidak sendirian, dan perubahan itu dimulai dari diri sendiri. Aku berbicara tentang bagaimana dakwah bisa menjadi sarana untuk memperbaiki diri, bagaimana mengikuti jalan yang benar bisa memberikan kedamaian yang tidak pernah aku rasakan sebelumnya. Setiap kata yang aku ucapkan datang dari hati, dan aku merasa bahwa aku sedang melakukan hal yang benar. Suatu malam, setelah selesai berbicara di sebuah forum, seorang gadis muda mendekatiku. Matanya merah, mungkin karena menangis. "Yosi, aku merasa seperti kamu dulu. Aku ingin berubah, tapi aku takut." Gadis itu berbisik, suaranya gemetar. Aku merangkulnya, membimbingnya untuk merasa bahwa perubahan itu tidak perlu sempurna. "Tidak ada yang bisa berubah dalam semalam," kataku. "Tapi kalau kamu terus berusaha, sedikit demi sedikit, kamu akan melihat perbedaan. Dan yang terpenting, kamu tidak sendirian." Dia menangis di pelukanku, dan aku tahu aku tidak hanya memberi pengaruh, tetapi juga membuka jalan bagi mereka yang mungkin merasa terkunci dalam diri mereka sendiri. Aku bukan hanya berbicara tentang agama,
tetapi juga tentang hidup, tentang jatuh dan bangkit, tentang kehilangan dan menemukan kembali arti hidup. Hari demi hari, aku mulai merasa diriku berubah. Aku tidak lagi merasa malu dengan masa laluku. Malah aku bangga dengan perjalanan yang telah aku jalani. Aku tidak hanya belajar menjadi istri yang baik, tetapi juga wanita yang bisa berdiri di depan orang banyak dan berbicara tentang kehidupan dengan penuh keyakinan. Aku mulai menerima diriku yang baru, bukan hanya sebagai seorang istri, ibu, atau wanita biasa, tetapi sebagai seseorang yang bisa memberi dampak positif bagi orang lain. Aku ingin gadis-gadis muda yang dulu seperti aku tahu bahwa mereka bisa berubah, bahwa masa lalu tidak menentukan siapa mereka selamanya. Dengan setiap langkah yang aku ambil, aku merasa semakin dekat dengan diriku yang sejati. Aku tahu, aku tidak lagi lari dari diriku sendiri. Aku menerima semua yang ada, baik itu luka, kebencian, atau kebanggaan atas keberhasilan yang kecil. Semua itu menjadi bagian dari siapa aku sekarang. Dan dengan setiap kesempatan yang aku dapat, aku berbicara, berbagi kisah, dan menginspirasi. Karena aku tahu, kalau aku bisa, mereka pun bisa. Setelah sekian lama, aku akhirnya menyadari bahwa pengampunan bukan hanya tentang memberi maaf kepada orang lain, tetapi juga tentang memberi maaf pada diri sendiri. Perjalanan panjang yang telah aku jalani, penuh dengan kemarahan, penolakan, dan rasa kecewa, membawaku pada satu titik. Aku harus melepaskan masa lalu dan menerima kenyataan bahwa orang tuaku hanya menginginkan yang terbaik untukku, meski cara mereka tidak selalu aku pahami. Suatu malam, di tengah keheningan rumah, aku duduk di meja kerja dengan selembar kertas kosong di depanku. Tanganku gemetar, dan aku hampir merasa ragu untuk menulis. Namun, aku tahu bahwa ini adalah langkah yang harus aku ambil. Surat ini bukan hanya untuk mereka, tetapi juga untuk diriku sendiri. Aku mulai menulis dengan perlahan. Papa, Mama, maafkan aku untuk semua sakit yang pernah kubuat, untuk setiap bentakan, setiap kata kasar yang terucap, untuk setiap keputusan bodoh yang kubuat tanpa memikirkan perasaan kalian. Aku tahu aku menyakiti kalian, dan aku tahu betapa sulitnya kalian melihatku jatuh. Terima kasih karena telah memaksaku menikah dengan Ustadz Farid. Meski saat itu aku sangat menentang dan merasa dunia akan runtuh. Dari pernikahan itu, aku belajar banyak hal, bukan hanya tentang agama, tetapi juga tentang mencintai diriku sendiri. Aku belajar bahwa perubahan itu memang sulit, tapi itu yang membawa aku pada jalan yang benar. Aku tak tahu apakah kalian bisa memaafkan semua kesalahan yang pernah kubuat. Tapi aku ingin kalian tahu, meskipun aku dulu penuh dengan kebencian, sekarang aku bisa berdamai dengan diri sendiri dan dengan kalian. Aku sayang kalian, dan aku berharap, suatu saat, kita bisa bersama tanpa rasa sakit itu lagi. Aku menyelesaikan surat itu dengan perasaan yang campur aduk. Ada lega, ada haru, dan juga sedikit rasa takut. Takut mereka tidak bisa memaafkanku. Takut mereka tidak bisa melihat aku yang sekarang. Namun, aku tahu ini adalah langkah besar. Bukan hanya untuk mereka, tetapi juga untuk diriku. Keesokan harinya, aku memberikan surat itu kepada Mama. Matanya berkaca-kaca saat membacanya. Dan begitu juga dengan Papa yang duduk di sebelahnya. Mereka terdiam. Hanya tangisan yang mengisi ruang di antara kami. Aku menunggu. Tak tahu apa yang akan mereka katakan. Mamah akhirnya berbicara dengan suara lirih. Yosi, kamu tidak tahu betapa beratnya kami melihatmu seperti itu dulu. Tapi kami bangga denganmu sekarang. Kami sangat bangga. Papa menambahkan, kami maafkan kamu, Nak. Maafkan kami juga karena mungkin kami terlalu keras. Kami hanya ingin yang terbaik untukmu. Aku menahan air mata yang mulai mengalir. Tak bisa lagi menahan perasaan itu. Terima kasih, Papa, Mama. Terima kasih sudah menerima aku kembali. Meskipun aku tahu aku tak bisa menghapus semua luka yang pernah ada. Kami berpelukan, tanpa kata-kata lagi.
Hanya pelukan yang menceritakan semuanya. Di momen itu, aku merasa seolah-olah seluruh beban yang pernah aku bawa selama ini menghilang. Aku tidak lagi merasa terjebak dalam rasa sakit masa lalu. Aku telah melepaskannya, memberi maaf, dan memberi kesempatan untuk memulai yang baru. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa damai dengan diriku sendiri dan dengan orang-orang yang selalu mencintaiku. Meskipun aku tidak selalu bisa melihatnya, kini aku hidup dalam damai. Kehidupan yang dulu terasa begitu penuh dengan kekacauan, pertarungan, dan kebingungan, sekarang terasa seperti sebuah perjalanan panjang yang telah membawa aku pada titik yang seharusnya. Masa laluku penuh luka, tapi tak kusesali. Karena dari situlah aku sampai di sini. Tempat di mana aku bisa berdiri tegak, tanpa rasa takut, tanpa rasa malu, dan tanpa rasa penyesalan. Aku menatap diri di cermin. Wanita yang kulihat di sana bukanlah Yosi yang dulu. Dia lebih kuat, lebih sabar, lebih memahami arti dari setiap keputusan yang pernah diambil, baik yang benar maupun yang salah. Setiap luka yang aku rasakan dulu, kini menjadi bagian dari diriku yang membentuk siapa aku sekarang. Di luar, langit tampak cerah. Hujan yang dulu sering mengiringi malam-malam panjangku, kini tak lagi menakutkan. Aku telah belajar bahwa hujan tak selalu datang untuk menghancurkan. Kadang, hujan justru menyirami tanah yang tandus, membuatnya subur, dan memberi kehidupan yang baru. Aku duduk di teras rumah kecil kami, tempat yang kini penuh dengan ketenangan. Ustadz Farid sedang bermain dengan anak-anak di halaman belakang, tertawa dan bercanda. Lila dan Naufal, meskipun awalnya ragu padaku, kini mereka memanggilku Umi dengan penuh kehangatan. Aku mulai merasakan kehadiran mereka bukan sebagai beban, tetapi sebagai anugerah. Mereka adalah bagian dari hikmah yang Allah berikan untukku. Aku tahu, perjalanan ini tak akan mudah. Aku masih punya banyak hal yang harus dipelajari, banyak luka yang harus sembuh, dan banyak momen yang harus aku hadapi dengan hati yang terbuka. Tapi aku tidak lagi takut. Aku tidak lagi merasa sendirian. Di setiap langkahku, ada Ustadz Farid yang selalu mendukung. Ada anak-anak yang kini melihatku dengan kasih sayang, dan ada iman yang menguatkan hati ini. Terkadang, kita terjatuh, kita terluka, dan kita merasa seperti dunia akan berakhir. Tapi percayalah, itu hanya bagian dari perjalanan. Setiap kegagalan, setiap rasa sakit, setiap air mata, semuanya membentuk kita menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih mampu untuk menghadapinya. Jika kamu sedang terpuruk, jangan pernah merasa bahwa kamu sudah rusak. Kamu hanya belum sampai di titik balikmu. Titik di mana kamu akan menemukan kekuatan yang lebih besar dari yang kamu bayangkan. Titik di mana kamu akan menyadari bahwa, meskipun hidup penuh dengan tantangan, kamu memiliki kemampuan untuk bangkit, melangkah, dan mengejar kebahagiaanmu. Aku, Yosi, pernah terperosok dalam jurang kelam. Tapi aku juga yang keluar dari sana, berjalan menuju cahaya yang lebih terang. Dan aku tahu, aku akan terus berjalan, karena perjalanan ini, dengan segala lika-likunya, adalah bagian dari hidup yang indah.